Selamat malam. Perkenalkan saya Casper Hitam. Kata warga lokal, tempat ini banyak setannya. Jujur, awalnya saya tidak percaya. Tapi peserta lain sering mengalami hal-hal mistis, teman-teman. Ada yang ketindihan, mimpi buruk, bahkan ada yang mimpi basah. Mimpi buruk disiram sampai basah. Serius, saya takut. Dan kemarin Indigo datang ke sini. Dia bilang betul, di sini banyak setan, banyak pocong tinggi. Pocong tinggi, kalau pendek pocong stunting. Saya takut, tapi saya penasaran. Saya tanya ke dia, di mana saja yang ada setan, coba tunjukin ke saya. Jangan, karena setan takut kau. Lah saya juga takut setan. Kalau dia takut saya takut dia. Artinya kita sama-sama takut dong. Gimana? Sama-sama takut nih gimana? Ya masalahnya saya tidak bisa lihat dia, tapi dia bisa lihat saya. Kalau sama-sama lihat kan enak. Ada setan kabur. Kalau setan lihat saya. Ada Jerry. Aduh lama. Kabur ya. Iya. Dan memang kalau setan takut saya tidak pantas ikut acara uji nyali. Acara uji nyali kan ada peserta, ada CCTV. Kalau setannya muncul, ada lingkaran merah. Kalau saya ikut acara uji nyali, langsung ada lingkaran merah. Di saya. Setannya yang menyerah. Ada Jerry. Aku. Sampai lucu. Malu. Tapi saya sering mengalami hal mistis. Waktu saya jadi security di Bali di toko selancar. Banyak setan di sana, tapi setan bule. Kalian ketindihan setan daerah. Setan bule. Sama setan daerah sama setan bule. Kalau setan bule mau ketindihan itu pasti ada suara-suaranya. Oh, you speak English? Wah. Teman saya kalau setan daerah, kalau kesurupan paling aing macan. Kalau setan bule, I'm tiger. Lihat teman saya tiap hari kesurupan, lihat hasilnya. Lancar bahasa Inggris. Dan terakhir, kata indigonya di tempat ini ada setannya. Tapi kalian tenang, karena setan takut saya. Dan sekarang dia lagi sembunyi di kamar mandi. Itu alasan kenapa kalian tidak boleh ke kamar mandi. Terima kasih. Jadi itu punchline macam apa? Saya harus akuin walaupun berhasil kayak gitu, tapi itu tadi motong ya? Iya motong. Belum selesai ya? Iya. Harus ya, oke. Iya makanya ya punchline-nya kayak gitu. Tapi ya bagaimanapun juga berhasil, harus diakuin berhasil. Iya, Jer, satu hal yang saya suka dari kamu itu kamu selalu antitesis dari teman-temanmu yang timur gitu ya. Ini yang lucu lagi, Jerry takut setan, setan takut sama lu gitu ya. Ini serem juga ya kalau kayak gitu ya. Jadi yang takut sama orang-orang timur bukan yang ngutang aja nih gitu ya. Tapi setan juga takut sama lu. Ini menarik banget kalau menurut aku Jerry ya. Dari pertama saya perhatiin kamu pesonanya justru antitesis dari teman-temanmu yang timur kayak gitu. Dan menurut aku sampai sekarang sih berjalan dan bagus banget. Keren banget Jerry. Terima kasih. Nggak tahu kata Oki. Perbaiki closingmu. Kan tadi udah betul ada yang itu yang tapi tenang karena setan takut saya. Orang sudah dapat ketawa, tutup. Dia lagi ada di kamar mandi, ngapain ditambahin?
Mau ku sepak aja rasanya. Tapi ketawa orang kan ngeselin ya. Karena nengok dia takut ini Pak De. Tapi dia sekarang lagi ada di kamar mandi. Itu alasannya kalian tidak boleh kamar mandi. Itu sudah, itu saja. Terlalu sembarangan. Nih Didier Drogba nih. Itu aja perbaiki closingnya sama apa ya Jerry ya. Ya Jerry sudah. Pilihan callbacknya tadi beresiko loh. Kamu lari-lari jadi nafasmu ngos-ngosan loh. Iya. Kamu nafas dari mulut apa dari hidung sih? Paru-paru. Iya. Bernafas dengan paru-paru, iya. Yang ditanya Cak Lontong dari mana? Bilang dari Papua. Pak Jerry sudah nyaman dengan teknik stand up-nya. Itu pesan juga kayak Felix tadi ya bilang, jangan terlalu santai, jangan terlalu tidak mau mencoba sesuatu yang baru. Tapi aku justru melihatnya sebelum tampil, kamu selalu kelihatan kayak gentar gitu ya. Kenapa? Gugup, nervous dia. Nervous. Soalnya kemarin gak open mic gak pakai yang lari-lari itu. Saya paksa aja. Makanya lihat itu. Harusnya kamu kalau gitu latihan dulu 2 hari lari-lari. Nggak ya? Nggak usah. Itu aja, jangan terlalu santai. Karena ini dari yang lain bakal ada pressure juga ke Jerry-nya. Jadi kalau bisa sama-sama kasih pressure di kompetisi ini. Biar teman-teman juga kayak, Jerry punya senjata baru nih. Wah Jerry nge-upgrade nih cara stand up-nya kayak gitu tuh. Biar bisa jadi perhatian dan jadi kompetitif aja kompetisinya. Kayak begitu ya, Siap. Jerry ya. Wah, aku sudah bersama Felix dan juga William di sini. Aku pengen ngajakin kalian makan bareng dong. Ini loh yang baru, Coklatos Rich. Ini enak banget tahu. Soalnya dia tuh wafer renyahnya langsung berlapis dengan coklat Itali yang melimpah luar dan dalam. Super bol banget coklatnya. Dan kita cobain bareng-bareng yuk. Coba ya, cheers. Pacarnya Felix langsung bilang, mau dong aku 1 berdua gitu katanya. Ini 2.000 doang tau, beliin tahu. Nanti dibeliin ya. Enak banget 2.000 tapi seenak ini coklatnya tebel banget. Pokoknya emang ya, ini Coklatos Mamma Mia Lezatos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam semuanya. Cium kalian kan? Gini ya, minggu lalu keluarga Aib Satpam didatangkan kemari. Boleh berdiri? Didatangkan kemari. Duduk lagi. Aku di situ nangis paling kenceng. Bukan karena sedih. Karena heran, kok bisa keluarga Satpam harmonis gitu. Akur keluarga Satpam, aneh kali kupengku. Masalahnya aku seorang pengacara. Tiap hari pakai kemeja rapi. Rumah tanggaku yang berantakan. Ketawa aja aman. Jujur ya, aku gak siap kalau misalnya keluargaku didatangkan kemari. Karena apa? Udah yakin aku, ribet kami di panggung ini, aku sama istriku. Udah pasti. Karena istriku selingkuh sama tukang mie Aceh. Iya, belum siap aku. Jadi kalau misalnya pun istriku didatangkan kemari, waktunya kan 15 menit nih. 10 menit berdebat, 5 menit pamitan pulang, udah. Gak ada istimewanya. Gitu. Dan pasti ada momen dari MC yang bilang gini, istri Bang Bocil, ada gak yang mau disampaikan untuk Bang Bocilnya? Istriku langsung bilang gini, kemarin kan di karantina didatangkan Marsanda ya. Kau ngapain aja? Loh kok ngapain aja? Ya kayak yang kau lihat di live. Dia ngajari kelas acting, nggak mandiin kecoa. Fokus ya, fokus. Dan di situ aku langsung bilang sama dia, itu cuman ngajari kelas acting. Aku nggak siap aja. Waktu keluarga Kang Aib didatangkan kemari, Kang Aib gendong anaknya. Dia gendong anaknya terus dia bilang,
anak pengen apa? Terus anaknya bilang, pengen mainan. Oke nanti kita beli ya. Aku nggak siap aja. Gendong anakku, aku bilang, pengen apa nak? Dia jawab, pengen stand up, masih nggak siap aku. Kalau anakku stand up. Alah, kenalin aku anaknya bocil. Mamaku selingkuh loh sama tukang mie Aceh. Masih nggak siap aku gitu. Jadi jangan heran ya kawan-kawan kalau misalnya aku stand up mulutku bau bawang merah. Masih belum siap punchline-nya. Oke, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi? Aku mau ngucapin terima kasih untuk Falcon. Karena ulang tahunku tepat waktu aku ada di karantina ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Dirayain memang. Foto keluargaku, video keluargaku ditayangin di monitor. Tapi yang datang bukan keluargaku. Yang datang kado. Kadonya kalian tahu apa? Kodok. Padahal aku udah nyiapin kata-kata kalau keluargaku datang aku ngomong apa. Tapi karena kodok yang datang aku bilang aja. Makasih udah support aku sejauh ini. Doain aja aku 8 besar. Stand up kok ya kayak gini. Sekian aku bocil. Bocil, Ya Cak. ada masalah apa? Nervous ya? Ini penampilan ke-7 aku ketemu kan ini eliminasi 6 sebelumnya. Kenapa baru nervous sekarang? Materinya nggak siap. Materinya kemarin ada beberapa yang dirombak waktu siap open mic nggak kena Cak. Nggak kenanya karena memang kamu merasa nggak kena Iya. atau Sama ini aku masih nervous sampai sekarang ini. masih nervous? ini? Kebutan. Biasanya kan aku kejar-kejaran sama adrenalin kayak mau emosinya terlalu kental. Tapi kali ini aku kayak gugup abis gitu. Saat aku nggak menggunakan emosinya aku malah gugup parah. Iya kelihatan banget kamu tadi. Bahkan sempat goyang, sempat berhenti di tengah-tengah tadi kan. Iya. Akhirnya kamu larikan kemana. Tapi ya itulah resikonya. Dalam kompetisi ini memang stamina dalam bukan hanya fisik ya. Tapi harus itu dipertahankan karena memang ini persaingan yang panjang. Apalagi ada setiap hari ada games yang harus dilakukan itu. Jadi di menit sendiri semua emosi, semua pikiran karena sampai aku dengar sampai kamu tadi bilang fokus gitu kan. Kamu mengingatkan kamu sendiri kan tadi. Iya. Jadi disiapkanlah semuanya. Pak De? Sedikit aja. Kadang-kadang kita memang selalu begitu. Siapapun. Gitu. Tapi harusnya disiapkan jangan sampai penonton tahu. Itu aja pesanku. Dan kata Oki. Ya. Itu terlalu sedikit Pak De. Bocil, begitu materi awalmu nggak kena, kok kehilangan semuanya. Menurutku nggak masuk di akal aja materimu. Aneh kali ada keluarga satpam akur. Emang keluarga satpam mana yang nggak akur? Itu jadi tanda tanya di sebuah materi. Aneh kali ada keluarga satpam akur. Lah emang keluarga satpam mana yang nggak akur? Itu kau sebenarnya materi itu apa? Apa yang ada di pikiranmu atau setnya itu seperti apa? Coba, karena begitu kau nggak kena itu di awal, kau bingung sepanjang perform. Kau lupa materi, kau betul tadi kau bilang nggak tahu ya kejaran-kejaran nervous mau segala macam terasa. Materi awal itu sebenarnya seperti apa? Apakah memang seperti itu disiapkannya atau itu kau buat hari ini di atas panggung? Sebenarnya yang kurencanakan nggak kayak gitu, tapi udah nervous luan gara-gara nyuruh bangun, nyuruh duduk. Tadi aku udah hilang fokus. Padahal kan itu sebuah hal yang bisa jadi mainan buatmu. Orang tadi ketawa ketika coba berdiri, gitu. Duduk lagi, orang pada ketawa karena itu hal yang menurutku ya bisa jadi mainan kayak begitu. Nggak jadi alasan nervous, nggak fokus gara-gara nyuruh orang duduk sama berdiri tuh nggak masuk di akal buatku. Iya. Itu materi awalmu aja aneh kali, menurutku aneh kali. Masa ada keluarga satpam akur? Aku langsung gini,
kok kayak gini nih. Makanya aku pengen tahu materi sebenarnya apa. Karena Seperti mungkin apa. dia mau membandingkan dia yang pengacara. Mungkin. Ya. Kau mau membandingkan. Karena memang selanjutnya dia membandingkan. Aku nih pakaiannya rapi, keluarga aku berantakan. Gitu. Ya. Tapi setupmu, deliverymu menjelaskan bahwasannya, loh enggak kok, enggak keluarga satpam enggak ada yang berantakan gitu. Kok Mungkin pemilihan kata-katanya yang kurang tepat. Iya, memberi, Jadi kalau dia seolah-olah, dia malah seolah-olah memberitahu ke orang-orang bahwasannya keluarga satpam tuh nggak boleh akur. Kan seperti itu tadi jelas. Pemilihan kata-katamu memang nggak tepat sekali hari ini. Begitu itu nggak kena, penonton nggak ketawa, selesai. Jadi yang harus jadi perhatian juga, aku pernah dikasih tahu Bang Panji, senjata kalian sebenarnya 2, kaki kalian 2. 1 delivery, 1 lagi adalah materi. Dan ini harus kuat dua-duanya. Kalau salah satunya pincang, bakal pincang performa malam itu. Jadi itu memang harus dikuatin dua-duanya. Ada satu hal lagi, kalau untuk aku, ini mungkin yang bukan teknis stand up, tapi teknis kita sebagai penampil di depan. Nah. Hal yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Ya. Itu yang kayaknya belum. Tadi aku ngelihat kamu apa? Ada sesuatu yang kepengen meledak-ledak kayak gitu. Ada yang apa? Emosional apa segala macam. Itu mungkin ya, Bocil. Sama ini mungkin Pak De. Bocil kan selama beberapa minggu ini kalau nampil pede sekali. Bagus. Pede sekali, bahkan kadang terlihat over confidence-nya. Tapi itu bisa jadi bumerang ke diri sendiri ketika kau nggak bisa ngontrol itu. Takutnya malah jadi, ya itu jadi serangan ke dirimu sendiri. Kayak Pak Ade bilang tadi, kau nggak bisa ngalahin dirimu sendiri. Itu dulu, itu harus dipelajarin karena kalau itu bisa kau dapatin, kau bisa ngendel panggung pada akhirnya nanti. Gimana pun materimu, kau bisa ngendel itu. Jadi jadi pelajaran aja buat teman-teman yang ada di sini semua sekalian. Makasih Bocil. Oke, thank you banget. Cinta kok cancel? Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos Mamma Mia Lezatos. Kok udah datang? Ih! Panik, dilanin aja pakai Dilan Bar. Paduan 5 kelezatan jadi satu dengan topping coklat asli dari Dilan. Untung ada Dilan Bar. Dilan Bar, enaknya nenangin hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, aku Saka. Udah pada gebelut pipis semua ini? Aku juga, aku pipis di sini ya. Jadi aku tuh anak tunggal teman-teman. Dan aku harapan orang tua satu-satunya. Sedangkan ayahku pengen ngelanjutin tradisi keluarga. Makanya dia pengen aku masuk tentara. Masalahnya waktu SMA aku jurusan bahasa. Jurusan bahasa mau masuk tentara ngapain? Biasanya tentara kan lempar granat kan kayak duar gitu. Gak mungkin ngelemparnya kayak pagi-pagi sarapan telur dadar. Duar. Musuhnya teriak. Buah manggis, buah mengkudu. Waduh. Dan biasanya tentara itu ngasih instruksi kan, bukan puisi. Biasanya tuh kayak tegak, gerak gitu. Gak mungkin kan kayak tegak, bagai padi yang terombang ambing dinginnya malam. Ini aku puisi aja ya teman-teman, gak usah stand up ya. Dan karena gak pengen durhaka, akhirnya aku coba daftar tentara. Tapi aku gagal di tes kesehatan. Karena ketahuan mataku -5. Mata -5 masuk tentara juga susah. Lagi ngintai musuh gitu. Sedar. Ternyata orang nongkrong lagi main gaplek. Maaf Pak. Nggak apa-apa mas, sudah biasa. Dan setelah gagal tes tentara, bundaku nyuruh aku fokus jadi seniman kayak almarhum kakekku. Karena emang kakekku ini terjun di seni peran. Dan perannya selalu antagonis. Dia pernah jadi perampok, jadi iblis, jadi pohon pisang berbuah apel.
Tapi bukannya tetap begini. Gimana nggak jahat coba, pohonnya menipu. Karena emang kakekku ini dia main di wayang orang. Tahu ya wayang orang ya? Kalau di daerahku namanya ketoprak. Bukan makanan tapi ketoprak. Tahu kan? Banyak yang nggak tahu. Ini deh ludruk. Tahu ludruk nggak? Masih ada yang nggak tahu ludruk. Gile ludruk. Bundaku pengen aku jadi seniman. Tapi dia nggak suka aku jadi komika. Suatu hari dia pernah bilang gini, Dek, kamu jangan jadi pelawak tunggal ya. Kerjaannya buka aib. Tapi dia ngomong gitu sambil nonton Uya Kuya. Sama aja. Bedanya aku gak bakar tisu. Mau aku bakar nih. Terima kasih aku pusaka. Pusaka. Ya Pak D. Aku cuma pengen ngelurusin aja. Itu materimu tadi mengenai ketoprak. Iya. Sebetulnya jangan ditanya. Karena kamu belakangannya kan mau ke gila ludruk. Ya kan? Karena mereka jawab, tahu. Kamu cuek. Makanya jangan ditanya sebetulnya. Artinya gini, ketika kamu ada di depan sana, jangan ngedistract mereka untuk tidak menyimak. Karena mereka akan menyimak terus. Dan ketika kamu memberikan perintah untuk untuk menjawab, mereka kehilangan sedikit fokus untuk menyimak kamu. Jadi teman-teman, ini kita bukan penyanyi. Kalau penyanyi bisa ya mana. Karena mereka mengikuti terus. Kita komedian nggak gitu. Mereka harus tetap kita jaga untuk bisa mendengarkan kita. Supaya kita bisa mentransformasikan sesuatu. Jangan berikan perintah kepada mereka. Hasilnya seperti tadi. Mereka akan menjawab dengan benar. Tapi bertolak belakang sama keinginanmu. Harusnya kan tadi jawabannya, tahu ketoprak? Nggak tahu. Ludruk tahu nggak? Nggak tahu. Gila ludruk. Gitu kan, harusnya seperti itu. Itu kritik saya mengenai ini, itu aja. Tapi selebihnya keren, kamu selalu sekarang lebih tenang ya ketimbang waktu pertama, lebih tenang. Dan hasilnya ya itu, kamu bisa dengan leluasa mentransformasikan apa yang ada di benak. Begitu. Mau gak calon kamu? Mau yang bapakmu tentara? Bukan. Terus yang Katanya mewarisi meneruskan tradisinya siapa? Karena keluarganya ayah tentara semua. Nah terus ayah tuh daftar tentara nggak keterima, nyuruhnya aku. Maka keluarganya dia itu sebetulnya tentara semua, cuman ayahnya aja yang pramuka. Berarti dia sudah tepat meneruskan legasi ayahnya. Gak lolos tentara. Bener, nggak ada alasan bapakmu kecewa. Iya. Harusnya ke cewek. Tahu nggak Cak Lontong, dia seneng sama jokesnya sendiri. Itu yang bikin bapakmu kecewa. Harusnya ke cewek. Tradisi. Makanya aku bingung, perasaan bapakmu bukan tentara, meneruskan tradisi, suruh jadi tentara. Tak pikir suruh punya toko atau apa gitu kan, karena setauku kan itu. Nah jadi aku itu orang yang gampang mikirin sesuatu kalau itu nggak ada yang aneh gitu. Makanya aku sering mikirin diriku sendiri. Jadi ketika seperti itu, oh kamu anak yang tentara, tapi kok enggak juga. Ya udahlah, aku nggak ngurusin keluargamu lah.